No doubt you'll send the chaos in the streets. We must make an example, or France will fall. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? Saya Agus, balik lagi di kolom sinema. Rentan tahun 1789 sampai tahun 1799 terjadi rentetan peristiwa berdarah yang dikenal di dalam catatan sejarah dunia sebagai Revolusi Berdarah Prancis. Mengapa dikatakan sebagai Revolusi Berdarah Prancis? Karena tidak kurang dari 3.000 orang dalam kurun waktu tersebut telah dieksekusi mati oleh kawanan orang-orang yang pro terhadap Revolusi Prancis. Pada tahun 1793 juga, sang Raja Prancis yakni Raja Louis XVI dan sang istri yaitu Ratu Marie Antoinette itu berhasil dieksekusi mati oleh kawanan yang pro revolusi ini dengan cara yang begitu tragis, yakni dengan dipenggal atau istilah pada saat itu adalah guillotine. Kemudian apa latar belakang yang menyebabkan revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799 itu terjadi? Tak lain dan tak bukan adalah penderitaan dari kemiskinan dan juga penderitaan kelaparan. Rakyat Prancis terkhusus di wilayah Paris sebagai ibu kota pada saat itu mengalami krisis pangan yang sangat parah dan juga hampir seluruh rakyat yang berada di Prancis itu mengalami tragedi kemiskinan yang membuat mereka, para orang tua yang ada di kota Paris kesulitan untuk memberi anaknya makan, bahkan hanya dengan sepotong roti pun mereka begitu kesulitan. Sementara di lain sisi terjadi sebuah perbedaan yang mencolok yang membuat rakyat Prancis ini akhirnya marah dan mengeluapkan emosinya dalam revolusi Prancis tersebut. Ketika rakyat Prancis hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam penderitaan, berbeda halnya dengan sang ratu yakni Marie Antoinette yang tadi berhasil dieksekusi dengan cara dipenggal ini. Sang ratu dalam kehidupan sehari-harinya itu dikenal sebagai seorang perempuan yang selain juga angkuh, namun begitu mendambakan kemewahan, begitu mendambakan fashion dan begitu menuhankan seni hingga membuat dirinya sebagai ratu begitu jauh dari rakyatnya dan begitu berjarak dengan orang-orang yang berada di negaranya sekalipun orang-orang ini tengah dilanda kelaparan. Hal itulah yang membuat pada akhirnya rakyat Prancis mengekspresikan kemurkaannya lewat revolusi Prancis. Kemudian dalam proses revolusi tersebut terjadi beberapa kali peristiwa ketika sang Raja Louis XVI dan Marie Antoinette sebagai ratu ini berusaha untuk melarikan diri. Namun beberapa kali usaha kedua orang ini untuk melarikan diri itu tidak berhasil sama sekali dan akhirnya pada satu waktu di bulan Januari tahun 1791 kedua orang ini yang tadinya sebagai pimpinan tertinggi dari negara Prancis akhirnya dapat ditangkap oleh kaum pro revolusioner dan pada tahun 1793 pada bulan Januari Raja Louis XVI terlebih dahulu dieksekusi sementara Marie Antoinette selaku ratu baru pada bulan Oktober tahun 1793 akhirnya dieksekusi. Setelah Prancis kosong dari kekuasaan dan di situ kaum pro revolusioner menduduki negara Prancis, maka dimulailah juga sistem pemerintahan yang diberlakukan di negara Prancis. Pada saat revolusi ini terjadi, Prancis tengah menganut satu sistem pemerintahan yakni monarki konstitusional. Monarki konstitusional ini adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan raja hanya dibatasi oleh undang-undang negara. Sementara setelah runtuhnya Raja Louis XVI, sistem pemerintahan monarki konstitusional ini perlahan diubah semenjak tahun 1793 sampai 1794 dimulailah konvensi nasional. Nah, konvensi nasional ini dianggap juga sebagai sistem pemerintahan yang dikenal oleh bangsa Prancis saat itu sebagai pemerintahan teror. Mengapa disebut pemerintahan
pemerintahan teror karena pemerintah benar-benar mengambil alih seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat dan negara guna untuk menstabilkan kembali kondisi negara ketika pasca revolusi terjadi. Kemudian tahun 1799 diperlakukan sebuah sistem pemerintahan, yakni pemerintahan direktorat. Nah, pemerintahan direktorat ini melanjutkan konvensi nasional di mana di sistem pemerintahan direktorat ini mewakilkan 5 direktorat untuk masing-masing mewakili setiap kepentingan di dalam sebuah negara seperti kepentingan ekonomi, sosial, agama, kemudian pemerintahan dan juga politik. Nah, setelah sistem pemerintahan direktorat ini perlahan berhasil, maka diganti lagi pada tahun 1799 sampai tahun 1804 oleh sistem pemerintahan konsulat. Nah, sistem pemerintahan konsulat ini mencoba untuk merampingkan kembali sistem pemerintahan direktorat, kawan-kawan. Sistem pemerintahan konsulat ini diwakili oleh 3 konsulat di dalam sebuah negara. Pada saat itu, Prancis yang menganut sistem pemerintahan konsulat diwakili oleh 3 konsulat. Yang pertama ada Napoleon Bonaparte, yang kemudian ada Cabasses, dan yang ketiga ada Lebrun. Namun di dalam kenyataannya yang berhubungan langsung dengan keamanan di lapangan maupun sistem sosial politik di lapangan, maka ini menjadi kewenangan dari Napoleon Bonaparte. Secara tidak langsung, Napoleon Bonaparte ini menjadi konsulat yang paling penting secara tidak langsung dibandingkan dengan konsulat-konsulat yang lainnya. Sistem pemerintahan Prancis pasca revolusi kembali diubah pada tahun 1804 sampai 1815 yang menganut sistem pemerintahan kaisar. Nah, sistem pemerintahan kekaisaran ini di bawah kepemimpinan Kaisar Napoleon Bonaparte selaku pimpinan utama maupun pimpinan pasukan Prancis di medan perang. Nah, selama itu juga Napoleon Bonaparte berhasil menjadi seorang pemimpin yang benar-benar disegani di seluruh tataran Eropa, bahkan di seluruh tataran dunia, dan namanya masuk ke dalam buku-buku pelajaran di seluruh dunia sebagai seorang penakluk yang handal dan ahli strategi. Nah, siapa sebenarnya Napoleon Bonaparte ini? Napoleon Bonaparte adalah seorang tentara Prancis yang lahir di wilayah Korsika, sebuah wilayah yang ada di daratan Prancis. Lahir dari seorang ayah yang bernama Nobile Carlo Bonaparte dan seorang ibu yang bernama Letizia Bonaparte. Sang ayah ini adalah seorang bangsawan kecil di Prancis, di mana beliau adalah seorang pengacara di kerajaan Prancis, dan berdasarkan hal itu Napoleon Bonaparte kecil mendapat beberapa keistimewaan. Ketika di umur 10 tahun Napoleon Bonaparte sudah bisa masuk ke sekolah agama yang dianggap sebagai sekolah paling baik pada saat itu. Kemudian di umur 15 tahun Napoleon Bonaparte sudah berhasil masuk ke Akademi Militer Prancis yang pada akhirnya nanti akan melahirkan dia sebagai seorang prajurit yang akan disegani oleh seluruh dunia. Kenapa saya membahas awal mula revolusi Prancis sampai kelahiran sosok Napoleon Bonaparte? Karena saya akan membahas sebuah film yang tentu saja berhubungan dengan sang jenderal ini, yakni Napoleon Bonaparte. Film Napoleon Bonaparte yang berjudul Napoleon tayang perdana kali di bioskop Amerika Serikat dan di Inggris pada tanggal 22 November tahun 2023. Kemudian disusul tayang di seluruh layar lebar dunia itu pada tanggal 29 November 2023 termasuk di Indonesia, yang kemudian disusul oleh tayangan film Napoleon ini yang bisa disaksikan di layanan Apple TV Plus, menceritakan sosok Napoleon Bonaparte yang filmnya ini disutradarai oleh Ridley Scott, kemudian naskahnya ditulis oleh David Scarpa dan mengusung 2 orang aktor besar Hollywood, yakni Joaquin Phoenix yang di sini didapuk menjadi Napoleon Bonaparte, kemudian ada Vanessa Kirby yang di sini menjadi Josephine ataupun istri dari Napoleon Bonaparte yang punya kisah unik selama pernikahannya. Sebenarnya film yang mengusung tentang Napoleon Bonaparte ini beberapa puluh tahun lalu, di tahun 70-an atau tahun 80-an sudah pernah diangkat juga sebelumnya, kawan-kawan. Hanya film pertama yang ada di tahun 80 yang berjudul Waterloo itu benar-benar mengangkat bagaimana keganasan seorang Napoleon Bonaparte ketika berada di medan pertempuran, sekaligus mengangkat betapa cerdiknya intrik-intrik politik yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte demi mengkudeta kerajaan Prancis dan membuat dia berhasil menjadi kaisar pertama Prancis. Namun di film Napoleon 2023 ini, sang sutradara dan penulis nampaknya benar-benar ingin mengangkat hal yang baru yang sebelumnya mungkin tidak terlalu banyak diangkat oleh buku-buku sejarah ataupun film-film terdahulunya. Apa itu? Yakni kisah romantisme antara Napoleon Bonaparte dengan istrinya yang bernama Josephine de Beauharnais.
Kenapa sutradara ingin mengangkat kisah romantisme antara Napoleon Bonaparte dengan istrinya? Apakah sang sutradara tidak takut apabila sewaktu-waktu banyak yang mengkritik ketika filmnya dirilis bahwa film biopik ataupun dokumenter yang menceritakan tokoh-tokoh besar dunia haruslah sesuai dengan catatan-catatan sejarah yang ada di pengetahuan umum dan sebagainya. Namun sang sutradara dalam hal ini tentu saja mengambil resiko ketika dia banyak mengambil perspektif-perspektif baru tentang Napoleon Bonaparte yang sebelumnya bahkan jarang diketahui ataupun jarang ditulis di buku-buku sejarah. Mengapa demikian? Ya tentu saja itu hak prerogatif dari sang sutradara. Justru dengan adanya perspektif-perspektif baru jadi lebih luas dan akhirnya ini bisa kembali diperbincangkan dan diperdebatkan. Kemudian hal apa saja yang ada di film ini sementara bertentangan dengan buku-buku sejarah ataupun pengetahuan yang diketahui oleh masyarakat. Yang pertama bahwa pada tahun 1793 ketika Ratu Maria Antoinette dieksekusi di tengah kota Paris dan di salah satu scene diperlihatkan bahwa Napoleon Bonaparte hadir di tengah eksekusi sang ratu. Sementara di dalam fakta sejarah pada bulan Oktober 1793 Napoleon Bonaparte beserta pasukannya tengah mengepung pelabuhan Toulon yang sudah dikuasai oleh pasukan Inggris dan terjadi peperangan yang disebut dengan peperangan Toulon di mana pasukan Prancis berhasil kembali merebut pelabuhan Toulon dari pasukan Inggris dan ini membuktikan bahwa sebenarnya Napoleon Bonaparte tidak hadir pada saat eksekusi Ratu Maria Antoinette pada Oktober 1793. Kemudian di salah satu scene diperlihatkan bahwa pasukan Prancis di bawah Napoleon Bonaparte itu membom piramida Mesir dan di fakta sejarah itu sama sekali tidak dibenarkan dan itu sudah diungkap langsung oleh sang sutradara. Sang sutradara mengambil scene itu hanya untuk menggambarkan bagaimana Napoleon Bonaparte begitu mudahnya menaklukkan pasukan Ottoman dan juga pasukan Utsmani yang ada di wilayah Afrika. Kemudian di salah satu scene diceritakan ketika Napoleon Bonaparte langsung pulang dari Mesir ketika dia mendapatkan informasi sang istri Josephine itu selingkuh dengan salah satu perwira. Namun faktanya Napoleon Bonaparte memang mendengar kabar istrinya selingkuh, namun dia tidak pulang sendiri, tapi dia pulang bersama seluruh pasukannya karena seluruh pasukannya hampir kehabisan pasokan makanan dan juga amunisi ketika terlibat peperangan di Mesir. Nah, itu beberapa kontroversi yang membuat para ahli sejarah di belahan dunia itu cukup jengkel dalam tanda kutip terhadap film Napoleon ini. Sementara sang sutradara tentu tidak ambil pusing dengan kritik-kritik yang dilontarkan oleh para ahli sejarah ini dan fokus untuk menggarap filmnya dengan perspektif baru, kawan-kawan. Nah, Napoleon Bonaparte dikenal sebagai seorang ahli strategi, kemudian seorang ahli militer, kemudian seorang pemimpin yang begitu sangat disegani oleh beberapa musuh dan kawannya yang terlibat peperangan secara langsung dengan beliau. Sebenarnya seberapa hebat Napoleon Bonaparte ini di medan pertempuran, kawan-kawan? Setidaknya saya sudah mencatat beberapa pertempuran yang melibatkan Napoleon Bonaparte secara langsung memimpin pasukannya. Yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pertempuran Toulon yang terjadi pada tahun 1793 yang berkat pertempuran inilah nama Napoleon Bonaparte mulai harum dan cukup disegani di tataran militer Prancis hingga dia mendapatkan pangkat mayor jenderal. Dan tahun 1805 Napoleon Bonaparte juga terlibat dalam sebuah perang melawan Rusia dan juga Austria yang menjadi sebuah sekutu. Perang ini dinamai dengan Perang Austerlitz yang dengan mudah juga dimenangkan oleh Napoleon Bonaparte berkat kecerdikannya. Kemudian masih tahun 1805 terjadi juga peperangan Trafalgar, kawan-kawan. Nah, peperangan Trafalgar ini adalah peperangan pasukan Prancis melawan pasukan Inggris yang dimana di dalam film diceritakan bahwa pasukan Inggris ini berhasil dikepung di dalam sebuah wilayah es berkat kejeniusan strategi dari Napoleon Bonaparte. Kemudian tahun 1806 terjadi peperangan Friedland menghadapi pasukan sekutu. Di dalam hal ini Austria yang lagi-lagi belum merasa kalah oleh Prancis membuat sebuah sekutu yang berisi Rusia, Prusia, kemudian Saksoni dan juga Swedia. Dan lagi-lagi pasukan sekutu yang terdiri dari beberapa kerajaan ini harus mengalami kekalahan dari pasukan Prancis di bawah pimpinan dari Napoleon Bonaparte. Puncaknya pada tahun 1812 terjadi pertempuran Wagram yang mempertemukan pasukan Prancis melawan pasukan Austria dan sekutu yang lagi-lagi masih diisi oleh sekutu-sekutu yang sama yang merasa belum jera dan masih penasaran dengan kekuatan Napoleon Bonaparte. Peperangan-peperangan yang tadi saya sebutkan itu dengan mudah berhasil dimenangkan oleh Napoleon Bonaparte sebelum akhirnya pada tahun 1813
ketika Napoleon Bonaparte berada di puncak kejayaan dan menjadi kaisar Perancis, terjadi sebuah peristiwa yang mengawali keruntuhan kekaisaran Napoleon Bonaparte. Apa itu? Yakni peperangan Leipzig yang mempertemukan pasukan Austria dengan pasukan Austria, Prusia, Rusia, Swedia, dan juga beberapa sekutu lain yang wilayah-wilayahnya lebih kecil. Peperangan ini dimenangkan oleh pasukan sekutu dengan telak dan membuat kekaisaran Napoleon Bonaparte perlahan runtuh dan kehilangan kepercayaan dari para konsulat yang lain. Dan peperangan ini ataupun kekalahan ini memaksa Napoleon Bonaparte harus diasingkan ke sebuah pulau yang bernama Pulau Elba. Namun setelah Napoleon Bonaparte diasingkan dari Pulau Elba, 100 hari pasca diasingkannya Napoleon Bonaparte, dia bersama pasukan-pasukan setianya kembali mengkudeta kekuasaan Perancis dan berhasil kembali menduduki kekaisaran hanya dalam kurun waktu 100 hari. Dan pada tahun 1815, Napoleon Bonaparte yang masih tergila-gila terhadap peperangan mencetuskan lagi peperangan melawan sekutu, yang lagi-lagi Napoleon Bonaparte harus merasakan kekalahan. Selain dengan umurnya yang perlahan sudah makin menua, kemudian kepercayaan dari beberapa tokoh-tokoh penting di Prancis mulai pudar, dia hanya ditemani oleh beberapa ribu pasukan setianya yang akhirnya harus kalah lagi di peperangan Waterloo, kawan-kawan. Nah, peperangan Waterloo ini menjadi peperangan terakhir Napoleon Bonaparte sebelum akhirnya dia kembali diasingkan ke Pulau Helena selama 6 tahun, dan di pulau itulah dia akhirnya meregang nyawa sebagai mantan kaisar yang kesepian dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari siapapun. Hari-hari terakhirnya hanya diisi oleh bercocok tanam dan menulis catatan-catatan kecil dan juga menulis curahan-curahan hatinya yang berisi betapa dia masih mencintai mantan istrinya Josephine, kawan-kawan. Nah, berbicara tentang kisah romantisme Napoleon Bonaparte dan Josephine, awalnya mereka dipertemukan dalam sebuah pesta pasca Napoleon Bonaparte pulang dari peperangan Toulon, dan dia bertemu dengan Josephine, seorang janda beranak 2 yang 6 tahun usianya lebih tua daripada Napoleon Bonaparte. Dan Josephine ini bisa disebut perempuan dari kalangan menengah ke bawah yang tentu saja perlu popularitas untuk mengangkat kembali harkat martabatnya sebagai perempuan yang selain cantik juga memiliki pamor yang baik gitu. Akhirnya mereka menikah. Pernikahan mereka tidak langsung diselimuti oleh cinta dan romantisme, kawan-kawan. Ada ketidakpercayaan di antara mereka. Buktinya beberapa kali Josephine maupun Napoleon Bonaparte itu selingkuh secara terang-terangan dengan orang lain. Namun waktu demi waktu akhirnya cinta mulai tumbuh di antara mereka, dan satu sama lain di antara mereka menyebutkan bahwa mereka memang bukan pasangan serasi, tapi mereka adalah pasangan yang saling membutuhkan. Setelah 15 tahun menikah, Josephine sama sekali belum memberikan keturunan bagi Napoleon Bonaparte, dan ini menjadi sesuatu yang riskan tentunya untuk seorang kaisar, di mana seorang kaisar semestinya harus memiliki seorang ahli waris untuk meneruskan kekuasaannya, kawan-kawan. Dan di sini diceritakan bahwa Josephine yang memiliki umur sudah relatif tua tidak bisa lagi memberi keturunan untuk Napoleon Bonaparte, sehingga dengan secara terpaksa, walaupun cinta sudah mulai menyelimuti mereka, akibat Napoleon Bonaparte yang hanya benar-benar mengabdikan dirinya untuk negara Prancis, terpaksa harus menceraikan Josephine lantaran Josephine tidak bisa memberikan keturunan. Dan apa yang dilakukan Napoleon Bonaparte pasca dia bercerai dengan Josephine? Dia melakukan pernikahan politik dengan putri dari seorang raja Austria yang masih berumur 15 tahun. Perkawinan ini jelas menguntungkan bagi bangsa Austria karena bangsa Austria yang sudah beberapa kali melakukan peperangan dengan Prancis dan selalu mendapatkan kekalahan. Berkat perkawinan ini, akhirnya Austria diakui sebagai sekutu dari Prancis, dan akhirnya perkawinan ini menghasilkan perdamaian bagi Austria dan juga Prancis. Dan dari putri Raja Austria ini, Napoleon Bonaparte akhirnya mendapatkan keturunan yang akhirnya menjadi seorang pewaris tahtanya yang menjadi Napoleon II. Dan tidak diceritakan bagaimana lagi kelanjutan Napoleon Bonaparte dengan istri keduanya, tetapi di film ini tetap saja menceritakan bagaimana kisah asmara Napoleon Bonaparte dengan Josephine, yang walaupun Josephine sudah diasingkan ke sebuah wisma yang disediakan oleh kekaisaran Perancis, tetapi Josephine hidup dalam kesepian karena bagaimanapun dia sudah mulai menyayangi Napoleon Bonaparte. Dan hampir setiap minggu mereka masih berkirim surat, dan hampir setiap bulan juga Napoleon Bonaparte masih
masih singgah ke wisma tempat Josephine ini tinggal dan mereka saling melepas rindu walaupun sudah tidak ada ikatan pernikahan di antara mereka, kawan-kawan. Dan itu sekelumit kisah Napoleon Bonaparte yang bisa disebut sebagai suatu kekaisaran yang luar biasa dalam kehidupan politik seorang Napoleon Bonaparte yang akhirnya membuat dia menjadi seorang kaisar terkemuka, sekaligus menjadi cerita bagaimana kesepian dan kesunyiannya hidup dari Napoleon Bonaparte di masa-masa akhir kehidupannya. Itu kawan-kawan yang bisa saya obrolkan tentang film Napoleon ini. Silahkan tonton, kemudian beri komentar di kolom komentar. Kawan-kawan juga bisa saksikan konten-konten lain yang ada di Langgam Pustaka TV, dan saksikan terus konten-konten tentang perbincangan film ataupun series hanya di Kolom Sinema. Terima kasih.